Saya melayani firman, saya melayani pekerjaan Tuhan. Dari angkat-angkatin alat sound system. Saya lakukan itu untuk Tuhan. Karena saya lakukan itu untuk Tuhan, maka saya mengabaikan upahnya. Naik tuh pelan tapi pasti. Ada perbedaan juga antara Yusuf yang disebut Barnabas dengan Ananias dan Safira. Karena ketulusan hatinya, Barnabas dipakai tuh untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk pelayanan bahkan bersama dengan Rasul Paulus. Dia melayani pekerjaan Tuhan. Tapi Ananias dan Safira mati. Wah. Itu tuh. Selalu Tuhan pakai kita, selalu Tuhan menginginkan agar kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, tetapi mempunyai hati yang tulus dan murni, karena kita tahu Tuhanlah yang memberdayakan kita, sebab kita tahu melalui kitalah nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Banyak contoh-contoh kok di dalam Alkitab. Pada waktu imam bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kulakukan agar boleh memperoleh hidup yang kekal? Yesus berkata kepada imam tersebut, apa menurut hukum Taurat? Kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama manusia. Betul yang kau katakan itu. Dan imam itu bertanya, bagaimana caranya aku bisa mengasihi sesama manusia? Yang untuk itu aku boleh mengerjakan anugerah dan keselamatan. Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dia berikan perumpamaan itu. Orang Lewi lewat, orang Samaria itu, orang Lewi lewat, orang yang dirampok dan dianiaya, dilewatin tuh. Imam melihat orang dianiaya dirampok, dia nggak peduli tuh. Padahal orang-orang yang datang ke bait suci dan menyembah kepada Tuhan. Tapi orang Samaria, di mana orang Yahudi nggak mau tuh bergaul sama orang Samaria. Udah kurang kudus katanya, nggak murni, campuran. Tapi justru orang Samaria itu melihat orang yang dirampok, teraniaya, hampir mati, setengah mati, tergeletak di pinggir jalan. Dan dia membah dengan keledainya, serta memberikan dia minyak, dan membah ke penginapan, serta dia membayar 2 dinar. Dia bayar, kenal juga enggak. Dia berikan 2 dinar. Serta dia kata, jika kurang nanti aku kembali, akan aku lengkapi kekurangannya. Dan Yesus bertanya kepada imam itu, menurut kamu mana orang yang paling diberkati? Keluar sebuah pengakuan dari imam itu. Sesungguhnya orang Samaria itulah yang akan diberkati. Nah, Yesus berkata, kalau kamu mempunyai pemahaman dan pengetahuan, lakukanlah itu. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita lihat apa yang Petrus katakan. 1 Petrus 3, kita mulai dari ayat 8 dan 9. Ini ayat yang terakhir. Bagi yang punya anak, enak ya ibadah dengan anak. Kalau dulu kan taruh di rumah Mbak Bajaga. Kalau dulu kan titip di guru sekolah minggu. Ododo, sedap ibadah dengan nyaman. Sekarang baru berasa ya, setiap mbak nggak ada, aduh sekalipun ada mesti swab lagi. Tapi sekarang puji Tuhan, kita bisa beribadah satu keluarga. Dan saya berdoa agar kiranya kuasa Tuhan melawat, menjamah, memberkati setiap pribadi lepas pribadi di rumah-rumah. Sehingga peristiwa kisah para rasul terjadi, di mana kebangunan rohani yang paling utama adalah keluarga lepas keluarga. Amin. Aduh, keluarga ini. Puji Tuhan lah. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Dan akhirnya, itu dia tuh. Rasul Petrus yang berkata, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin.
Ini yang di hadapannya loh. Ananias dan Safira itu rebah loh. Dan sekarang dia memberikan nasihat. Yang diperlukan tiada lagi lain. Seia, sekata, seperasaan. Saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Artinya rukun-rukun, Jo. Hidup rukun. Ya, rukun dengan Tuhan, maka harus juga rukun di tengah keluarga dan rumah tangga. Jangan sampai mengacaukan pengharapan kita dengan kesukaran, kesulitan yang sedang terjadi. Yakin dan percaya Tuhan senantiasa menopang setiap kita. Dia tidak akan pernah memberikan beban tanpa dia menopangnya. Oleh sebab itu, yang Tuhan minta kepada kita, untuk kita senantiasa hidup rukun bersama dengan Tuhan, dan kita hidup rukun di antara setiap kita. Haleluya. Amin. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Hari-hari ini gampang banget tuh orang tersinggung. Atau caci maki dengan caci maki. Berhenti hoax. Ayo, setiap media kita itu sekarang anak-anak Tuhan penuhi dong. Media dengan pemberitaan firman. Pokoknya isi semua setiap hari dengan firman. Perbaharui setiap hari dengan firman. Kelihatan deh orang yang selalu baca firman, pasti yang setiap pagi yang dikirim firman terus. Jangan cerita tentang segala sesuatu yang susah. Hari-hari ini semuanya susah. Hanya ada satu jawaban yang sanggup mampu memberikan pertolongan kepada kita. Satu. Hanya Tuhan Bapa kita yang di surga. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Coba lihat. Ya kita udah nggak memberi ya jangan berhutang lah. Amin. Udah ndak membantu jangan minjem duit. Malu-maluin banget sih. Amin. Kita semua dalam persekutuan. Tidak ada satupun yang sedikit pinjam-pinjam duit. Nggak ada. Amin. Amin. Ini udah tahu nggak bisa udah tahu nggak bisa memberi. Ya jangan minjem-minjem lah. Mau bayar pakai apa kan bikin susah. Saya itu paling susah. Kalau orang datang minjem duit mas saya. Aduh. Susah. Kenapa? Emang nggak ada. Ya bukan gitu. Bukan gitu. Bukan gitu. Nggak dikasih gua hamba Tuhan. Dikasih ntar pasti berseri itu. Dikasih ntar udah berseri akhirnya kita kehilangan hubungan. Kalau udah nggak bisa bayar dan nggak mau bayar pasti kan menjauh dari kita. Itu tuh. Serba salah gak? Bersalah. Ayo dong. Saya pelayanan di penjara sampai hari ini setiap bulan loh. Sampai hari ini nggak ada anak-anak tuh dari dalam penjara terus kirim surat cinta. Pak Jeki tolong dong kirim duit ke penjara kita lagi. Nggak ada tuh. Nggak ada. Kenapa? Karena saya ajar mereka. Jangan bikin kamu susah. Berharaplah kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan mau kasih, apa yang merupakan kebutuhan, dia kasih. Tapi kalau Tuhan nggak mau kasih, berarti dia nggak mau kasih, dia ngerti ke depannya. Kenapa alasan dia nggak mau kasih? Pasti datangkan kebaikan buat kamu. Amin. Hendaklah kamu memberkati. Itu yang paling penting. Sehingga harta itu tidak mendatangkan maut buat kita. Kenapa dia minta hendaklah kamu memberkati? Di situ dikatakan, karena untuk itulah kamu dipanggil. Haleluya. Yaitu untuk memperoleh berkat. Haleluya. Ingat baik-baik. Kita lurusin ya, sedikit
perkataannya nih. Walaupun sepertinya sama, tapi beda. Tuhan, Engkau berkati aku agar aku jadi berkat. Dalam panggilan anugerah keselamatan saja kita sudah jadi berkat. Buat dong alasan agar Tuhan memberkati kita. Alasannya agar Tuhan memberkati kita nggak ada lagi lain. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita harus selalu menjadi berkat. Dan hidup kita menjadi berkat, maka itulah alasan Tuhan memberkati kita. Selama engkau berkata, engkau memberkati aku agar aku menjadi berkat, nggak bisa. Waktu belum pegang berkat, bisa ngomong gitu. Tapi begitu Anda pegang berkat, boro-boro mobil baru, rumah baru. Lalu baju baru. Waduh. Jas baru. Nggak bisa. Bukan nggak mungkin Tuhan bisa kasih. Bisa. Cuman Tuhan punya dasar dulu dong sama kita. Tetap kita jadi berkat. Untuk itulah maka Tuhan punya alasan untuk memberkati kita. Sebab berkat yang paling mendasar yang sudah kita terima yang gak akan bisa diambil dan kita gak akan mau itu terambil dari kita adalah berkat anugerah keselamatan hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi untuk memperoleh berkat yang lain, saudara dan saya harus mendahului Tuhan untuk menjadi berkat. Sehingga Tuhan punya alasan untuk memberkati setiap kita semua. Sehingga berkat yang diberikan kepada kita tidak akan menghasilkan maut. Tetapi justru berkat yang diberikan kepada kita, kita bisa memperluas kemampuan kita untuk menjadi berkat. Haleluya. Apalagi di tengah kondisi situasi keadaan yang seperti ini. Kita anak-anak Tuhan sudah ngerti berkat apa yang di luar sana. Mereka nggak cukup cuma dibilang kasih. Tapi mereka perlu bukti nyata. Mereka harus merasakan. Gak usah terlalu jauh lah. Orang-orang di sekitar kita aja dulu. Kalau lihat mereka memang keadaan sukar, sulit. Ya, jadi berkat saja buat mereka. Kita anak Tuhan gak pernah takut tentang hari esok. Karena kita ngerti sesuatu yang kita pegang. Kalau kita nggak kasih juga habis juga sama kita. Tapi kalau kita kasih habis, kita punya situasi, kita punya solusi. Lebih diberkati memberi daripada menerima. Dan lihat kondisi kita dari waktu-waktu lalu sampai hari ini. Bukankah Tuhan memelihara hidup kita? Jadi jangan pernah takut. Untuk senantiasa menjadi berkat. Sehingga Tuhan punya alasan untuk memberkati kita semua. Dan saya percaya seluruh jemaat dan umat Tuhan yang ada di persekutuan doa. Profesional Kebayoran. Wih, keren. Udah Kebayoran profesional lagi. Amin. Kebayorannya aja udah ada merek. Merek. Tambah profesional lagi. Melalui PDPK. Nama Tuhan dimuliakan. Dan banyak orang merasakan berkat dari seluruh jemaat dan umat Tuhan yang ada di dalamnya. Sehingga Tuhan punya alasan selalu forever untuk memberkati setiap saudara dan saya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Haleluya.